Nah, kalau dia mengatakan Protestan bidat yang sangat berbahaya, itu artinya Romo ini mengakui Protestan itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak percaya Trinitas. Jadi disamakan dengan Islam. Kalau disamakan, ya harus disamakan dong. Ya sudah paham argumentasi saya tadi. Harus disamakan. Kalau tidak disamakan dengan Islam, ya Protestan tidak disamakan dengan Islam dalam hal percaya atau tidak percaya Kristus, maka istilah dia mengatakan Protestan bidat itu menjadi omong kosong, menjadi meaningless, menjadi tidak ada artinya. Nah, kalau disamakan, bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut. Salve saudara-saudariku, tadi saya sempat mengikuti bagaimana Pak Pendeta Calvinis atau Reform mencoba berbicara tentang perawan Maria yang tak berdosa. Dan dia mengatakan Maria itu berdosa seperti ibunya Pak MYM kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kita ketahui bersama Pendeta Muriwali Yanto Matalu alias MYM begitu kesal, begitu benci dengan umat muslim yang sudah mempermalukan dia dalam ranah diskusi dan membuat Pendeta MYM ditinggalkan oleh banyak jemaatnya, bahkan dihujat oleh teman-teman Kristen. Kita tahu bagaimana MYM dipermalukan saat debat dengan Bang Zuma, dengan Kores, bahkan masuk ke room saya dan dipermalukan. Itu membuat Pendeta MYM makin kesal, makin benci dengan umat muslim. Bahkan saking bencinya, kita juga ingat bagaimana MYM melaporkan saya ke Polda Jawa Timur. Saking kesalnya, saking bencinya, saking tidak terima saat kita mempermalukan Pendeta MYM ini. Dan kita tahu bahwa MYM itu begitu benci dan dendam kepada saya, dan ya walaupun dendam dan benci, dia sering memperhatikan channel saya, dan saya harap ini ditonton oleh Pendeta MYM. Jadi Pendeta MYM ini, saking kesalnya dengan Islam, dia mencoba mengadu domba, teman-teman. Dia mencoba mengadu domba umat muslim dan Katolik yang selama ini terkenal akur. Nah, ini yang parah, teman-teman. Jadi baru-baru ini Pendeta MYM mencoba mengadu domba Romo Patris Allegro dengan umat muslim. Ini jahat sekali, teman-teman. Kamu kesal sama Islam, ya udah silakan. Kamu tidak terima, silakan. Kamu benci sama kami juga nggak ada masalah. Kami maklumi, karena memang doktrin kalian adalah doktrin kebencian. Tetapi kalian mencoba menyuruh umat Katolik ribut sama Islam, ini kelewatan. Dan di sini saya tegaskan sekali lagi, teman-teman ya. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat fakta di lapangan, umat Katolik itu adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak suka menyerang keyakinan orang lain, bahkan bisa dibilang mereka itu kalau merespon suatu kejadian, mereka menunggu arahan. Contoh, kita nggak pungkiri, kejadian-kejadian ada bom, ya pengeboman di mana-mana, itu lebih banyak yang jadi korban Katolik. Yang terakhir kita ingat bagaimana bom ditemukan di katedral yang ada di Makassar. Tetapi yang paling lucu tahu apa, teman-teman? Yang jadi korban Katolik. Yang merasa jadi korban Protestan. Nah, ini yang paling lucu. Korban sebenarnya Katolik. Tapi yang selalu teriak duluan, yang selalu bilang, wah Islam kurang ajar, ngebom, teroris, ya kami jadi korban. Itu Protestan. Protestan, teman-teman. Jadi mereka menumpang orang Katolik yang jadi korban ya, untuk menghujat agama Islam. Dan itu sudah saya buktikan banyak sekali. Banyak sekali, teman-teman. Dan ini saya mau luruskan sekaligus mengedukasi para penonton saya bahwa jangan samakan Katolik dan Protestan. Jangan pernah samakan. Yang bermasalah selama ini kita lihat 99,9% itu Protestan. Yang masuk penjara, yang penghujat, ya, yang suka memfitnah kita, itu yang medsos itu rata-rata dari Protestan. Terlepas bahwa orang Protestan pun tidak mengakui bahwa itu adalah jemaat. Tidak mengakui bahwa mereka adalah pendeta, tidak mengakui keberadaan mereka. Tapi KTP mereka Protestan.
Kan KTP Kristen di Indonesia ada dua, Katolik dan Protestan, betul tidak? Yang pasti mereka Protestan. Paul Jang, Saipudin, Ki Ahmad, Sofiatul, Pak Bom Bom, Wak Donat, Lidara, itu Protestan semua. Jangan lupakan itu. Semua. Kalau Katolik nggak ada masalah. Jadi saya minta kepada teman-teman, rekan-rekan semua, kalau sama Katolik tolonglah. Kalau mereka tidak melakukan hujatan, jangan. Jangan kita keras kepada mereka. Mana tahu hidayah menghampiri mereka. Oke, saya akan kabarkan ya, ini baru-baru ini. Ini agak lucu teman-teman. Muriwali Yanto Matalu membuat statement Romo pengecut ini bilang Protestan bidat. Tanggapan pendeta MIM. Ya, jadi dia tidak terima Protestan itu disebut bidat. Nggak terima. Nah, itu normal. Karena bagi orang Katolik, yang namanya Protestan itu ya bidat. Bidat itu orang yang tersesat. Bid'ah. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan ya, apa itu bid'ah. Tapi yang pasti memang dari kacamata Katolik, Protestan itu bid'ah. Suka tidak suka, iya, seperti itu. Nah, cuman yang paling konyol, isi dalam videonya, teman-teman. Jadi yang dia serang adalah Romo Patris Allegro, yang dia katakan pengecut. Lantaran apa, teman-teman? Lantaran tidak mau menyerang Islam, tidak mau menghujat agama Islam. Ini kan jahat sekali. Kamu dikatakan sesat, dikatakan bidat, ya udah kamu jawab bahwa Protestan bukan bidat. Kamu jawab bahwa Katolik yang salah, Katolik menyimpang dan sebagainya. Kamu kasih data argumen kamu. Bukan malah memprovokasi dengan mengatakan ini Romo ya, kerjanya nyerang orang Protestan. Tapi Islam nggak berani diserang. Ini kan konyol. Apa hubungannya teman-teman? Apa hubungannya? Oke, kita dengarkan dulu. Salve saudara-saudariku, tadi saya sempat mengikuti bagaimana Pak Pendeta Calvinis atau Reform mencoba berbicara tentang perawan Maria yang tak berdosa, dan dia mengatakan Maria itu berdosa seperti ibunya Pak MYM kan. Jadi jawaban singkatnya seperti ini ya Pak Pendeta untuk teman-teman Katolik. Apakah Maria tidak berdosa? Sebenarnya kita semua pakai asumsi ya Pak MYM, asumsi Katolik dan asumsi Protestan, itu harus diakui. Karena sola scriptura saja kita tidak akan tahu, karena tidak ada kata-kata yang tertulis Maria berdosa, dan juga tidak ada kata-kata Maria tidak berdosa. Jadi kita semua pakai asumsi. Jadi sola scriptura tidak laku di sini. Sola scriptura tidak pakai. Nah, terus Maria berdosa. Ya, semua orang telah berdosa kan dari Roma bab 3:23. Ya. Terus Yesus adalah orang, berarti Yesus berdosa. Salah. Tapi supaya memperbaiki kesalahan ini, Pak MYM pakai asumsi sola scriptura ya. Cari bagian lain dari sola scriptura yang bisa mengeluarkan Yesus begitu. Jadi cari bagian lain dari kitab suci supaya kasih keluar Yesus. Kalau tidak bahaya kan Yesus berdosa. Makanya dirujuk kepada Ibrani bab 4:15 kan. Sehingga dengan demikian Yesus kasih keluar. Oke. Nah, kalau Pak MYM bisa merujuk kepada otoritas yang lain itu untuk mengeluarkan Yesus, orang Katolik juga punya hak untuk merujuk pada otoritas lainnya untuk mengeluarkan Bunda Maria dari semua itu, kategori semua itu. Nah, dengan merujuk pada otoritas magisterium dan tradisi, orang Katolik berhasil mengeluarkan Bunda Maria dari kumpulan semua yang sudah berdosa itu. Ya. Nah, sekarang giliran Pak MYM menjawab ya, bagaimana Pak MYM membaca Lukas bab 1 ayat 28 ya, kaire ke karitomene. Ya, kira-kira itu tafsirannya seperti apa? Pakai akal sehat ya, jangan sekedar protes Katolik doang. Karena saya mau menginkuisisi seberapa heretik Pak MYM ya. Nah, oke. Dan Pak Pendeta juga mengaku menerima konsili Nicea dan menolak konsili Trente kan. Oke. Yakin dari 20 kanon konsili itu saya rasa tidak cocok semua dengan Protestannya. Mari kita lihat salah satunya, ini kanon 17. Nah, kanon 17 dari konsili Nicea itu melarang riba ya, yaitu menghasilkan uang dari pinjaman dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seorang imam atau pendeta tidak boleh terlibat dalam bisnis menghasilkan uang. Jadi sebagian besar Protestan hari ini akan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan riba, ya, dan memang bahwa seorang pendeta juga bisa menjadi pengusaha sampingan. Contohnya Pak MYM sendiri kan, ya kan. Ya. Nah, ironisnya serial Nicene Fathers itu karya sarjana Protestan Philip Schaff itu mengatakan hal berikut saat mengomentari kanon ini. The glory of inventing the new moral code on the subject of usury, by which that which before was looked upon as mortal sin, has been transfigured into innocence, if not virtue, belongs to John Calvin. Nah,
kemudian menciptakan kode moral baru tentang subjek riba ini, yang dengannya apa yang sebelumnya dipandang sebagai dosa berat telah diubah menjadi tidak bersalah, atau jika bukan kebajikan. Ini adalah ulah John Calvin. Jadi John Calvin lah yang membuat riba berubah dari dosa berat menjadi kebajikan. Dan dosa ini adalah tulang punggung ekonomi sebagian besar bangsa barat Protestan. Dan 19 kanun lainnya yang tidak cocok dengan Protestan. Ya. Jadi ini sebenarnya maka Protestan itu tepatnya disebut heresi. Heresis itu artinya memilih. Kamu memilih yang baik dari konsili, kamu ambil. Yang tidak bagus kamu buang. Itulah alasan kenapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Protestantisme itu heresi. The great heresy. Sore hari ini saya kembali membahas Romo pengecut ya saudara ya. Di dalam video saya yang lalu, mungkin 2 hari lalu ya, saya membahas mengenai 2 orang Romo pengecut. Kenapa saya katakan pengecut saudara? Mereka tahunya cuma hanya membidat-bidatkan Protestan saudara ya. Tapi ketika pendebat Islam itu mengatakan Alkitab palsu, mengatakan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan lain sebagainya, mereka tidak ada suaranya saudara. Mereka itu pengecut saudara ya. Ya baik, tapi kemudian video saya itu ditanggapi oleh Patrice Allegro ya. Patrice Allegro saudara. Salah satunya dia mengatakan apa ya? Ya, karena Protestan lebih berbahaya itu. Bidat sangat berbahaya, lebih berbahaya dari serangan-serangan itu pendebat Islam yang mengatakan Alkitab palsu dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah saudara. Ini hanya pembelaan ya supaya jangan kehilangan muka saudara untuk menutupi kepengecutan mereka. Tapi mungkin kita dengarkan dulu ya apa yang dikatakan oleh Patrice Allegro di sini ya. Allegro ya. Ya. Kita putar, kemudian saya akan memberikan tanggapan-tanggapan saya ya. Salve teman-teman, saya baru menonton beberapa pengantar dari pendeta MIM yang ternyata tidak bisa mereview pernyataan saya bahwa Protestantisme itu neognostik. Sekarang dia mencari masalah baru. Dia muncul itu kasih thumbnail bahwa Romo-Romo Katolik itu penakut karena tidak mereview teman-teman Islam yang lebih berbahaya dari Protestan. Pendeta ini tidak sadar bahwa Protestantisme itu jauh lebih berbahaya daripada mereka yang sama sekali tidak kenal Kristus. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, selesai. Kau yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak jelas, membuat kekacauan teologis untuk semua orang Kristen, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini saudara saya tanggapi dulu ini ya. Ciri-ciri orang pengecut itu seperti ini saudara ya. Ya, cari-cari alasan saudara. Dia berkata Protestan lebih berbahaya, mereka tidak mengenal Yesus katanya ya. Tapi dia lupa ini, Patrice Allegro ya dia lupa atau memang pura-pura nggak tahu ya, atau memang dia ya nggak punya pengetahuan apa-apa ya, bahwa di dalam Islam pun itu dibahas tentang apa yang kita sebut Yesus ya, walaupun dalam pandangan saya itu tidak sama ya. Tapi bagi orang Islam mereka mengakui yang namanya Nabi Isa ya. Ya seperti itu. Jadi mereka orang-orang Muslim ini bahkan juga mengakui itu nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau dikatakan mereka itu sama sekali adalah orang yang tidak mengenal Kristus, itu dalam pengertian apa, dalam konteks apa? Kalau dalam pengertian mereka tidak percaya, saya aminkan itu. Tetapi kalau dalam pengertian bahwa mereka tidak tahu sama sekali atau tidak mengenal dalam pengertian mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, ini adalah sesuatu yang salah kaprah luar biasa. Nah, kalau Patrice Allegro ini mengatakan Islam sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu omong kosong. Karena mereka bicara Nabi Isa. Tapi kalau maksud Patrice Allegro di sini adalah bahwa orang-orang Muslim tidak percaya kepada Kristus, lalu Anda membidat-bidatkan Protestan apa?
Apakah Anda maksudnya itu orang Protestan percaya Kristus? Kalau kami percaya Kristus, yaitu Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, maka Anda konyol sekali mengatakan kami adalah bidat. Kalau kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, maka kami bukan bidat. Maka Anda mencekik pernyataan Anda sendiri di sini. Kecuali Anda menyamakan kami dengan Islam. Ya, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, lalu engkau mengatakan Protestan juga tidak percaya Yesus, ya silakan kalau engkau mau menyamakan ya antara Islam dan Protestan. Tetapi oleh karena itu, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, Protestan pun tidak percaya Yesus. Kalau itu maksudmu, maka sikapmu sebetulnya harus sama. Ketika pendapat-pendapat Islam menyerang iman Kristen, menyerang ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya, Anda juga harus menanggapi mereka. Mungkin saudara yang mendengarkan penjelasan saya ini tidak memahami argumentasi saya. Inilah Romo tapi tidak belajar ilmu logika ya. Padahal saya tahu di seminari mereka itu mereka belajar filsafat, mereka belajar ilmu logika. Tapi logikanya ini jongkok sekali saudara. Sekarang dia bilang ya, Protestan itu bidat sangat berbahaya. Ya, bidat yang sangat berbahaya. Sedangkan kalaupun Islam menyerang Kristen, menyerang Tuhan Yesus itu, mereka adalah orang yang tidak mengenal Kristus katanya. Nah, pertanyaan saya, istilah mengenal Kristus maksudnya apa? Apakah maksudnya orang Islam sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu? Mereka punya. Mereka mengakui adanya Nabi Isa. Bahkan nabi-nabi dalam perjanjian lama Alkitab itu ada yang mereka akui. Ya, jadi kalau maksudnya tidak mengenal dalam pengertian sama sekali tidak punya ide, ini Romo ini tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Dia berenangnya sama sekali tidak berenang jauh ya saudara ya. Tetapi kalau maksudnya orang Islam itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya aminkan itu. Saya aminkan itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dalam konteks atau derajat tertentu mereka mempunyai pemahaman tentang Kristus, tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Betul. Protestan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu pendapat Anda bahwa Yesus itu, bahwa Protestan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, maka tidak ada alasan Anda membidat-bidatkan kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada alasan bagi Anda untuk membidat-bidatkan kami. Tetapi kalau Anda mengatakan kami bidat yang paling berbahaya, berarti Anda harus menyamakan kami dengan orang Islam, di mana orang Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, demikian juga Protestan. Kan harusnya maksud Anda begitu. Tapi faktanya, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya dia adalah Logos, firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, sudah paham ya argumentasi ini ya? Nah, kalau dia mengatakan Protestan bidat yang sangat berbahaya, itu artinya Romo ini mengakui Protestan itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak percaya Trinitas. Jadi disamakan dengan Islam. Kalau disamakan, ya harus disamakan dong. Ya sudah paham argumentasi saya tadi. Harus disamakan. Kalau tidak disamakan dengan Islam, ya Protestan tidak disamakan dengan Islam dalam hal percaya atau tidak percaya Kristus, maka istilah dia mengatakan Protestan bidat itu menjadi omong kosong, menjadi meaningless, menjadi tidak ada artinya. Nah, kalau disamakan, bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut.
Ya, hanya orang yang mempunyai level pemikiran yang cukup bagus yang memahami argumentasi saya ini ya. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir logik ya, susah memahami argumentasi saya ini. Saya kira Patrice Allergo ini kalau dia belajar filsafat, belajar ilmu logika, mestinya dia paham. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena saking bencinya terhadap Protestan. Atau memang dia belajar filsafat tapi tidak ngerti apa-apa filsafat dan ngerti apa-apa ilmu logika. Maka dia tidak paham apa yang menjadi argumentasi saya di sini. Ya, jadi itu saudara ya. Protestan bidat paling berbahaya. Kalau kami bidat paling berbahaya, itu artinya kami menolak Trinitas, kami menolak keilahian Kristus, kami menolak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti posisi kami sama dengan Muslim yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang Kristus. Kalau posisi kami sama di matamu, kenapa engkau berani melawan kami, berargumentasi dengan kami, tapi tidak berani lawan Islam? Karena kamu pengecut. Paham ya? Tapi kalau Anda percaya juga bahwa kami ini bukan sekedar mengenal Tuhan Yesus, tapi juga kami percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Tuhan satu-satunya, dan kami percaya bahwa dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, dan kami percaya doktrin Trinitas sama seperti kamu, maka Anda tidak punya hak membidatkan kami. Paham ya? Kami bukan bidat. Kami percaya Trinitas, kami percaya Dewi Natur Kristus. Kami percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Apa bedanya sama Anda? Maka Anda tidak berhak membidatkan kami. Paham ya, Patrice Allergo ya? Ya, hanya orang-orang yang dikaruniai logik di atas rata-rata yang memahami argumentasi saya ini. Ya, jadi ini Romo ini kasihan ya. Bicara sama sekali asal cuap-cuap dan logikanya tidak jalan, saudara. Mari kita lanjut, saudara. Kita putar lagi ya. Karena itu musang berbulu domba ke apa serigala berbulu domba. Jadi Protestan itu tidak jelas. Jadi pendeta. Nah, ini semakin jelas. Dia bilang musang berbulu domba. Tidak jelas. Berarti menurut dia ini Protestan itu memang bukan Kristen. Iya, Protestan bukan Kristen. Protestan inti imannya bukan Kristus. Protestan berarti juga menolak Trinitas, menolak keilahian Yesus dan sebagainya. Hanya dua hal di sini. Kembali lagi argumentasi saya, saudara. Dia pembohong besar ini. Karena Protestan pembela Trinitas paling gigih. Ketika orang-orang pendebat dari Islam itu menyerang Trinitas, Protestan berdiri di depan. Mereka di belakang aja itu. Cuap-cuap sendiri di ruang mereka. Tidak berani debat langsung sama orang Islam. Ya, kita percaya Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Sang Logos Allah yang berinkarnasi mengambil natur manusia. Kami percaya Dewi Natur Kristus. Jadi, kita dikatakan musang berbulu domba. Apa alasannya? Tidak ada alasannya. Nah, ini kebohongan besar ya. Tapi kalau kita ikuti pemikiran dia ya, bahwa kita adalah musang berbulu domba ya, kalau ikuti pemikiran daripada Romo penakut ini ya, oke lah, kita musang berbulu domba menurut dia. Berarti Protestan ini bukan Kristen berarti. Dia adalah kambing, bukan domba. Ilalang bukan gandum. Kalau begitu, pandangan Anda terhadap Protestan, apa bedanya kami dengan Islam? Berarti sama kan? Tidak percaya Yesus berarti, bukan Kristen kami. Sama saja dengan Islam. Nah, kenapa sikap Anda berbeda kalau begitu? Berani sama Protestan. Ya, kalian lihat ya, inilah jahatnya pendeta MIM, teman-teman. Sama seperti Esra Soru, ya, terus pendeta-pendeta yang lain yang ada di medsos yang mulai menunjukkan siapa jati diri mereka, seberapa benci mereka kepada Islam. Jadi Anda tidak terima dengan statement Romo Patrice Allergo, ya Anda bantah statementnya. Anda tunjukkan kualitas Anda. Contoh senior Anda, Pendeta Budi Asali. Saya lebih respect Pendeta Budi Asali. Fokus dia adalah masalah ini, data-data ini. Ya, fokusnya data gitu, data lawan data. Bukan malah kamu maki-maki orang, kamu suruh dia lawan Islam, kan konyol. Budi Asali dikatakan sesat, dikatakan pengajarannya nggak benar. Dia balas bahwa yang sesat Katolik. Dia bilang Katolik penyembah berhala. Ya, kita tahulah bagaimana Budi Asali, ya Pendeta Budi Asali mengatakan orang Katolik. Terus dia masuk ke room Katolik, debat mereka. Debat, beberapa kali kesempatan mereka debat, walaupun berakhir dengan
ya caci maki dan sebagainya. Tapi itu gentleman, yang dia lawan adalah argumennya. Ya, fokusnya itu, bukan malah wah kamu harusnya nyerang Islam juga dan sebagainya. Apa-apaan itu teman-teman. Bahkan Budi Asali, ini menurut Budi Asali ya, yang salah itu Katolik. Kalau Islam ya sudahlah dia bilang, itu kan di luar iman kita. Mereka nggak percaya Yesus. Ya udah itu beda agama. Beda agama ya sudah selesai gitu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kan begitu. Ngapain lagi gitu? Kalau MM ini kan lucu. Malah memprovokasi. Malah menyuruh orang Katolik ribut. Ini cari teman namanya kan? Cari teman. Bahkan yang paling jahat tahu teman-teman. Belakangan ini kalian bisa lihat komentar-komentar dari netizen Protestan. Laskar-laskar Polikarpus ini ya, saya bilang laskar Polikarpus, karena menurut saya mereka juga nggak mencerminkan Protestan, mereka nggak mewakili Protestan. Ya mereka malah bilang apa? Katolik ini penjilat Islam. Kasihan orang Katolik dibilang penjilat. Kurang ajar. Kurang ajar sekali ini. Jadi lagi nyari teman mereka supaya bisa nyerang Islam. Kan aneh. Islam aja nggak ada masalah kok dengan kalian. Kami cuma membahas keyakinan kami, dan kami membahas perbandingannya. Kalau kalian apa? Coba kalian lihat channel-channel Kristen. Mohon maaf, hujatan semua. Belakangan ini tumbuh subur. Dan ini cukup menyedihkan ya menurut saya. Belakangan ini bermunculan wajah-wajah baru, yang baru eksis tahun 2024 ini. Ya entah siapa-siapa aja lah. Muncul yang baru-baru semua. Semua penghujat. Penghujat semua. Kenapa? Ya karena didonasi. Karena memang ada donaturnya di belakang yang membackup mereka untuk jadi penghujat. Dan channel sebelah ini tumbuh subur. Berbanding terbalik dengan channel Muslim yang memang lagi ini ya, lagi kondisi stagnan bahkan cenderung turun. Ada beberapa teman-teman kita yang malah meninggalkan ranah diskusi ini. Ya ini cukup ya disayangkan. Cukup disayangkan, tapi itulah fakta. Jadi yang di sebelah ini yang gila-gilaan teman-teman. Jumlah mereka sedikit di Indonesia. Betul tidak? Orang Kristen itu kan 10%, Katolik gabung Protestan. Tapi kalau cuma Protestan, cuma 6-7%. Ya cuma 6%. Tapi hujatan mereka luar biasa, teman-teman. Sadis ini. Yang kita sayangkan dari Protestannya tidak ambil tindakan. Karena di Protestan sendiri, ya mereka tidak ada yang namanya magisterium. Ya, nggak ada magisteriumnya gitu. Jadi susah. Siapa yang ngambil keputusan? Nggak ada. Saifuddin buat salah. Kan nggak mungkin dari gereja lain yang speak up, sesat itu. Nggak berani juga gereja lain. Nggak mungkin gereja Reform berani bilang Saifuddin sesat. Dihantam tuh Reform. Bukan Golgota Ministry, Reform yang paling benar. Oh ya sudah, Reform yang paling benar. Siap. Dengar teman-teman semua yang di live chat bahwa gereja Reform itu gereja yang paling benar. Berarti gereja Lutheran nggak benar ya Pak? KBP lainnya KBP nggak benar. Paling benar itu bukan berarti satu-satunya yang benar. Oh paling Pak, paling benar Pak. Satu Pak, paling benar. Paling itu satu Pak, paling Pak. Benar. Kebenaran Pak cuma satu Pak. Kalau kebenaran ada banyak, bukan namanya kebenaran itu Pak. Stephen Tong berarti benar ya Pak ya, Stephen Tong ya Pak. Stephen Tong benar, cuma ada kesalahannya. Benar, masa salah? Gimana sih Pak? Bukannya Stephen von Reform Pak? Reform separuh dia. Siap. Tolong didengar teman-teman. Salut buat Pak Budi Asali. Lanjut Pak. Saya ngomong apa adanya, bagi saya dia cuma semi reform. Ya nggak apa-apa. Siap. Menurut pandangan Bapak nggak apa-apa. Jadi makanya saya sering-sering dia juga. Pak Budi, pasti dihantam. Jadi mereka bilang, kami nggak boleh menghakimi. Paling sering itu statement dari sebelah, kalau ada oknum-oknum mereka yang melakukan kesalahan, mereka dengan gampangnya bilang, agama kami melarang menghakimi orang lain, nggak boleh. Tapi kalau Muslim yang buat salah, memang kurang ajar dia, penghujat, tangkap. Wah luar biasa, cepat mereka teman. Jadi penghakimannya itu tergantung agama orangnya. Ini yang kita lihat. Saya secara pribadi ya, nggak pernah diskusi dengan Romo Allegro. Tapi sekali lagi, kalau dia nyerang iman kami akan lawan. Itu udah pasti. Dan saya melihat bahwa Romo Patris melihat bahwa ya nggak perlu nyerang Islam karena memang beda agama. Kalau dia nyerang Protestan itu adalah adalah untuk membela iman dia gitu. Karena apapun ceritanya, Protestan itu mencuri kitabnya orang Katolik, itu fakta. Bahwa Protestan itu muncul sebagai antitesisnya Katolik, itu fakta. Kan begitu.
Protestan tuh agama abad 16, teman-teman. Jangan kalian sok-sokan bilang, wah kami ini yang benar, ya. Islam agama abad ke-7. Loh, Protestan 16, coy. Agama 16. Belum lagi kalau kamu itu denominasi yang baru-baru muncul. Wah, abad ke-19 kamu salah-salah. 1920. Karena di Protestan sendiri kan perpecahannya sangat banyak. Walaupun labelnya Protestan, tapi sebenarnya mereka agama yang beda. Cobalah saya tanya, standar sesuatu itu dikatakan agama itu apa? Kalau memang iman mereka, keyakinan mereka udah beda, walaupun Tuhannya sama, kan beda. Kita lihat bagaimana reform sama karismatik. Sama nggak? Coba saya tanya, sama nggak? Coba tanya sama Muriwali, sama nggak karismatik dengan kalian? Pasti dia bilang, itu sesat. Loh, padahal sama-sama Protestan. Jangan lupa teman-teman, Protestan itu terbagi 50-an ribu, bahkan sudah mau 60 ribu. 60 ribu denominasi ya, bukan sinode. Banyak orang Kristen tuh yang nggak ngerti, bahkan dibodohi oleh pendetanya. Saya melihat banyak tuh channel-channel Kristen membodohi jemaatnya, bilang, oh enggak lah, itu maksud terpecah itu sinode. Sinode kan beda-beda, tapi kan kita boleh bergereja di sinode yang sama. Ya, contoh nih, orang Gemit, kan dia reform nih. Ya, dia gereja di tempatnya si siapa juga masih boleh kok. Di tempatnya reform. Ya, gereja reformnya Stephen Tong, boleh kok orang Gemit. Halo, bukan sinode teman-teman, jangan mau dibodohi. Ya, 50-an ribu itu denominasi. Denominasi itu maksudnya apa? Memang beda pemahaman, contoh Advent. Ya, Reform. Terus orang Lutheran, orang Armenian, Metodis, Anabaptis. Ya, terus Saksi Yehova, itu juga termasuk. Mereka bagian dari Protestan. Karismatik. Itu maksudnya, bukan sinode, jangan mau ditipu. Kalau masih satu denom, biasa boleh. Sama-sama orang reform, beda gereja, boleh. Tapi coba tanya. Orang reform disuruh ke karismatik. Coba tanya, Pak, ya jemaat-jemaat reform nih. Coba kalian tanya sama pendeta saya, pendeta kalian. Saya boleh nggak sekarang bergereja di gereja karismatik saja, karena lebih dekat rumah. Coba lihat, kalau nggak dibilang sesat kau itu. Jangan kau pergi, gereja sesat itu. Aduh, janganlah kalian menipu dan membodoh-bodohi jemaat. Mohon maaf saya katakan. Udah akui, memang denominasinya seperti itu, terpecah. Bahkan masih banyak ini orang-orang yang punya pemahaman berbeda, tapi belum buat denomnya. Belum dia buat, belum dia istilah sahkan. Nah, contohnya saya Pak Wak Donat, ya, Pak Bom Bom, yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Itu belum disahkan, mereka belum punya wadahnya. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu udah ada. Itu kalau ada kesempatan buat denom dia. Wah, patung Yudas mungkin dia taruh. Ya, Yudas gitu kan, kita menyembah Yudas. Yudas adalah penolong kita, Yudaslah penghubung. Harusnya Yudas yang lebih utama daripada Simon Petrus. Karena tanpa Yudas kita tidak punya Tuhan, kan begitu. Mungkin Wak Labu akan buat yang seperti itu. Jadi, aduh, coba kalian renungkan lah. Coba kalian renungkan. Kita kalau, ya mohon maaf ya, kita kalau debat, diskusi, itu lebih enak sama Katolik. Kita mau ketemu sama Katolik yang A, B, C, jawabannya akan sama. Jawabannya akan sama. Tapi kalau sama yang Protestan, saya ngomong sama Pak Budi, loh jawabannya beda nih Pak dengan yang pendeta ini. Loh, kami kan memang beda, dia bilang. Jadi yang benar mana? Ya saya, dia bilang kan. Budi Asali selalu bilang apa? Saya yang benar, yang lain salah. Bahkan sama-sama reform aja sering dia salahkan. Bagaimana? Esra Soru dibilang sedikit sesat. Stephen Tong sedikit sesat juga. Stephen Tong aja dibilang sesat juga sama Pak Budi Asali. Bayangkan. Jadi antara mereka ini belum sepakat dan masih ribut. Gimana kita mau diskusi kalau sama mereka? Janganlah. Jadi saya sarankan, sebenarnya diskusi sama orang Protestan tuh paling nggak ada berguna. Paling nggak ada guna. Karena lu ngomong apapun, ya mereka nggak akan terima. Yang ini nggak akan terima bahwa kamu pernah diskusi sama teman yang Protestan lain. Jawaban mereka beda semua kok. Ya, kita bilang, oh kalau gitu sudah dipilih ya dari dulu. Ya, menurut orang dari ini ya, Calvinis. Iya, kita sudah dipilih. Kalau Armenian, oh keselamatan bisa hilang. Keselamatan tuh harus kita yang menentukan. Walaupun Tuhan sudah memberikan keselamatan, tapi kita punya free will. Beda lagi. Beda mereka semua. Sakit kepala kita kalau ngobrol sama mereka, teman-teman. Apalagi bagi teman-teman Muslim yang belum tahu tentang denominasi yang ada di Protestan.
Kalian nggak bisa pukul rata mereka, karena memang mereka beda semua. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi ya, buat MBM, berhentilah mencoba mengadu domba orang. Kami nggak ada masalah dengan Katolik. Anda yang bermasalah dengan diri Anda, bukan sama Islam sebenarnya. MBM itu bermasalah sama dirinya. Ya, dia bermasalah karena dia nggak punya kedamaian. Karena dia belum bisa move on, belum bisa terima saat dia dipermalukan, ya, saat dia direndahkan, sehingga dia nggak punya jemaat. Karena dia sangat gila dengan egonya, sangat gila untuk meninggikan dirinya. Wah, saya dokter teologi, harusnya orang ikuti saya. Harusnya Anda bertanya, kenapa Anda punya gelar tinggi, tapi nggak ada yang mau jadi jemaat Anda? Nggak ada yang mau jadi murid Anda? Kenapa Gilbert Lumondong yang Anda hina, Philip Mantova yang Anda hina, Andi Simon yang Anda hina, pendeta-pendeta karismatik yang Anda hina, malah lebih banyak pengikutnya. Lebih sukses, lebih banyak pengikut. Kenapa? Pertanyakan itu. Jangan kerjanya komplain aja. Kerjanya protes aja, tapi nggak bertumbuh. Memalukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Semoga ini bisa jadi bahan renungan buat MBM ya. Karena saya tahu dia sering nonton channel saya. Ya, dia selalu bilang, ini channel mak-mak gosip. Loh, tapi yang saya sampaikan kebenaran. Ya, ini berita. Jadinya kan gitu. Ini fakta yang saya sampaikan. Suka tidak suka, Anda nggak bisa bantah. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.